Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kepulangan Habib Rizik ke tanah air setelah lama meninggalkan negerinya karena persoalan hukum yang dituduhkan kepadanya mungkin akan menjadi tes tersendiri bagi pemerintahan Pak Jokowi. Tes ini konkretnya akan berbentuk apakah Pak Jokowi akan melakukan tindakan realistik dalam hal ini berkompromi dengan Habib Rizik, ataukah Jokowi akan melanjutkan kasus-kasus hukum yang dulu tertunda. Kedua pilihan sama-sama berat implikasinya bagi pemerintahan Pak Jokowi. Jika Pak Jokowi mengambil sikap kompromistik dengan Habib Rizik, dengan berbagai pertimbangan politik yang memang dianggap kuat oleh beliau, maka kemungkinan yang akan didapatkan oleh Pak Jokowi adalah pujian dan mungkin juga kritik. Pujian karena langkah ini dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi dengan Rizik Syihab dan mengurangi polarisasi pada akar rumput. Namun begitu datang, Rizik Syihab sudah menunjukkan perlawanannya pada Jokowi dengan menyatakan revolusi akhlak itu bukan revolusi mental. Revolusi mental menurut Habib Rizik merupakan istilah yang dipakai oleh gembong komunis. Pernyataan di hari pertama tiba di tanah air ini menunjukkan bahwa harapan rekonsiliasi antara Jokowi dan Habib Rizik semakin jauh. Namun jika Jokowi misalnya mengambil sikap seperti semula, yakni memberi kebebasan pada penegak hukum kita untuk melanjutkan kasus-kasus hukum yang dulu pernah dituduhkan oleh pihak kepolisian pada Habib Rizik, maka Jokowi akan tetap mendapatkan simpati dari kelompok yang selama ini memang mendukung Jokowi untuk melanjutkan kasus itu. Risikonya Jokowi akan tetap mendapatkan stigmatisasi dari para pendukung Rizik atau mereka yang menumpang pada popularitas kasus ini. Dua hal di atas adalah kemungkinan pilihan yang memang sulit diambil oleh Pak Jokowi. Namun jika Pak Jokowi mengambil langkah kedua, maka Pak Jokowi sebenarnya telah memberikan kepastian hukum kepada kita. Kepastian hukum adalah hal yang penting, tidak hanya bagi Rizik Syihab, namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Pengadilan kita harus diberi kesempatan untuk membawa kasus ini ke persidangan. Namun jika langkah ini yang diambil oleh Pak Jokowi, apakah para pembantu Pak Jokowi akan mendukungnya? Misalnya para menteri, katakanlah Menteri Agama yang sedari awal menyatakan perang terhadap segala bentuk radikalisme dan ekstremisme agama. Apakah Wakil Presiden sebagai pembantu paling utama dalam jajaran pemerintahan Pak Jokowi juga akan turun gunung untuk membela atasannya dalam mendudukkan kasus Rizik melalui jalur hukum? Kiai Ma'ruf akan memiliki peran yang penting dalam keikutsertaannya memberikan sumbang saran pada Pak Jokowi bagaimana sebaiknya si bos ini menghadapi masalah hukum Rizik Syihab. Kiai Ma'ruf memiliki dua posisi penting. Beliau adalah orang kedua di Indonesia setelah Pak Jokowi, dan beliau adalah orang yang pernah dekat dengan Habib Rizik Syihab dalam kasus gerakan 212. Baik Kiai Ma'ruf dan Habib Rizik sama-sama menjadi pihak yang ingin memperkarakan mantan Gubernur Jakarta Ahok dalam kasus penistaan agama pada era 2016-2017. Pertanyaan sekali lagi di sini, apakah Kiai Ma'ruf mau memainkan peran penengah untuk Jokowi dan Habib Rizik? Semua ini berpulang kepada Kiai Ma'ruf sendiri dan Jokowi. Selain pada level orang pemerintahan, persoalan berikutnya adalah apakah partai-partai pendukung Pak Jokowi memiliki sikap yang seragam untuk meneruskan penyelesaian hukum Rizik Syihab.
Dalam hal ini saya tidak yakin sepenuhnya partai-partai pendukung Pak Jokowi akan membackup Pak Jokowi untuk penerusan kasus hukum Habib Rizik Syihab. Jika konsolidasi di dalam pemerintahan Jokowi dan juga partai-partai koalisi pendukung Jokowi tidak memiliki suara yang bulat soal penerusan kasus hukum Habib Rizik, maka hampir bisa dipastikan bahwa Pak Jokowi akan mengambil jalan lunak dan jalan kompromi. Rizik akan dibiarkan untuk berperan di ruang publik dengan bebas, namun tidak boleh menyentuh hal-hal tertentu. Sebagai misal, apa yang saya kemukakan di atas adalah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Ya, apa boleh buat Pak Jokowi kini memang dalam keadaan yang serba sulit dan canggung. Bila kita diizinkan untuk melakukan flashback, maka dulu sebaiknya Pak Jokowi memberikan keleluasaan pada lembaga penegak hukum untuk memproses kasus yang menimpa Rizik. Hal yang paling mungkin berbeda bagi Pak Jokowi dalam menghadapi kasus Rizik pada saat sekarang adalah sikap diam kalangan Nahdlatul Ulama. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa HRS sangat benci sekali dengan elit Nahdlatul Ulama, dimulai dari Gus Dur sampai Kiai Said Agil Sirot. Dan karenanya kalangan NU adalah pihak yang sering berhadap-hadapan dengan Habib Rizik Syihab. Meskipun tipe teologis NU dan HRS adalah sejenis dan bahkan sama. Dalam kasus kepulangan Rizik Syihab, saya mengamati jika NU mengambil sikap netral saja. Ada dugaan NU tidak mau terlibat dalam masalah ini seperti dulu, tidak mau dihadap-hadapkan dengan Rizik Syihab, dan memberikan ruang yang lebih luas pada Pak Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini. Sikap NU seperti ini adalah sikap yang fair bagi organisasi terbesar Islam di Indonesia, karena urusan NU jauh lebih besar dari sekedar urusan Habib Rizik Syihab. Jika sikap ini yang melatar belakangi sepinya para elit NU dalam menanggapi masalah kepulangan Rizik Syihab, maka itu berarti Pak Jokowi kehilangan backup terbesarnya. Jika mau mengharapkan dukungan dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia untuk melanjutkan masalah hukum Rizik Syihab, saya kira hal ini masih bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Namun selama ini kedua organisasi Muhammadiyah dan MUI tidak memandang kasus hukum Rizik Syihab sebagai hal yang perlu dicurigai. Bahkan Sekjen MUI Anwar Abbas yang berasal dari unsur Muhammadiyah di dalam MUI memberikan ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang Rizik Syihab. Atau Pak Jokowi membiarkan saja kasus Rizik Syihab sambil menunggu waktu yang normal. Masalahnya sejauh mana kesabaran Pak Jokowi menghadapi masalah ini jika setiap hari ada saja pernyataan-pernyataan yang mungkin akan menimbulkan dampak-dampak segregatif di masyarakat dan digunakan untuk menembak diri Pak Jokowi. Saya setuju bahwa sebagai pemerintah, Jokowi harus bersikap hati-hati dan senantiasa terbuka pada kritik bahkan hasutan dari mana saja. Namanya juga Presiden Indonesia. Sekali lagi, semua keputusan kembali kepada Pak Jokowi sendiri. Sebagai catatan, apapun langkah yang akan diambil oleh Pak Jokowi atas Habib Rizik Syihab memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berbeda-beda, berat dan ringannya. Saya berharap Pak Jokowi menemukan formula yang bisa menguntungkan semua pihak sehingga tidak ada lagi pertentangan-pertentangan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan peran Habib Rizik Syihab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.